Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainiatur Rohmah dari kelas 3A Prodi D3 Teknik Kimia. Berikut soal dari Genkoplis 11.64 mengenai soal distilasi dengan metode enthalpy concentration method. A liquid feed of 100 kg mol per jam of benzene toluene at the boiling point contains 55 mol persen benzene dan 45% toluene. Jadi F-nya 100 kg mol per jam. Umpan masuknya F-nya 100 kg mol per jam. Kemudian umpan masuk dalam kondisi boiling point, artinya H-nya sama dengan 1. Mengandung 55 mol persen benzene, fraksi mol benzene pada umpannya 0,55. Kemudian diketahui XD sama dengan 0,9. Fraksi mol benzene di distilatnya itu 0,9. Sedangkan XW atau XB, fraksi benzene pada bottomnya 0,04. Jadi D sama B nya belum diketahui. Kemudian untuk mengetahuinya menggunakan raja massa total. Dari persamaan F sama dengan B plus D 100 sama dengan, ini dapat diketahui B nya 100 min D. Ini persamaan pertama. Kemudian mencari raja massa komponen, yaitu dengan rumus F kali XF sama dengan DXD plus B kali XB. Sehingga dari persamaan di atas dapat dimasukkan, kemudian dapat nilai D-nya 54,25, sehingga B-nya dapat diketahui 45,75. Soal A menentukan jumlah teoritis tray yang dibutuhkan. Kita harus membuat grafik kesetimbangan. Dari tabel 11.1.1 tabel 11.1.1 nilai X sama Y nya kita plotkan pada garis. Setelah itu, setelah mengeplotkan antara 1 dari X dan Y nya diplotkan, kemudian didapatkan grafik garis kesetimbangan. Setelah itu, antara titik 0 ini dengan 1 dibuat garis diagonal. Dari soal diketahui nilai XF nya itu 0,55. Jadi 0,55 ditarik ke atas sampai menyentuh dengan garis diagonal. Kemudian karena H-nya sama dengan 1 dalam keadaan boiling point, artinya garisnya tegak lurus ke atas. Ini H-line-nya. Selain itu, XD-nya sudah diketahui 0,98. Ininya ditarik ke atas 0,98 sampai menyentuh garis diagonal. Dan juga XW atau XB-nya sudah diketahui 0,04 ditarik ke atas sampai menyentuh garis diagonal. Kemudian untuk mencari interceptnya, garis XD ini, titik XD ditarik dengan penggaris sampai menyinggung kurva kesetimbangan. Ini XD ditarik sampai menyinggung kurva kesetimbangan. Dan perpotongan antara H-line-nya ini dengan kurva kesetimbangan. Kemudian nanti dilihat dari garis Y-nya ini didapatkan nilai interceptnya. Ini sekitar
0,4, 0,56, 0,47. Interceptnya 0,47. Intercept itu rumusnya XD per RM R minimum plus 1. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari nilai R minimumnya. Setelah masukkan nilai interceptnya yang tadi diketahui, yang didapatkan nilai R minimum 1,09. Kemudian untuk membuat intercept baru, diketahui R operasinya tadi 1,3 R minimum, 1,3 kali 1,09. Nah, dimasukkan ke nilai intercept barunya ke rumus ini, XD per R operasi. Yang didapatkan ini plus 1, hasilnya 0,4. Jadi setelah mendapatkan intercept baru 0,4, 0,4 sini dibuat garis antara XD ke 0,4. Nah, nanti mendapatkan perpotongan antara XF-nya ini, highline-nya dengan intercept yang baru. Nah, dari perpotongan yang baru ini ditarik ke XB. Ini namanya garis stripping. Sedangkan perpotongan antara intercept yang baru dengan highline ditarik ke XD, itu namanya garis enriching. Nah, kemudian setelah dapat digambar stage, yaitu didapatkan stage-nya dari intercept yang baru, yaitu sejumlah 16. 1, 2, sampai 16. Nah, ini tidak bisa digambar stage lagi karena maksimal XP-nya itu 0,04. Jadi kalau melebihi itu tidak termasuk perhitungan. Nah, dari soal A terjawab yang dibutuhkan tray-nya secara teoritis itu jumlahnya 16 dengan terdiri dari 15 stage di kolom dan 1 stage di reboiler. Kemudian soal nomor 2, hitung beban panas kondensor dan reboiler. Nah, tadi sudah diketahui aliran umpannya 100 kg/mol per jam, kemudian aliran didih-nya, distilatnya 54,25 kg/mol per jam, dan aliran B sudah dijawab. Nah, kemudian langkah pertama, dari persamaan R sama dengan L per D dapat diketahui L-nya R kali D sejumlah 7,035 kg/mol per jam. Jangkauan V1-nya L plus D diketahui, jawabannya 131,285. Kemudian mencari lambda B dari persamaan 11,64, kemudian dimasukkan nilainya dari tabel 11.64. Maksud saya dari tabel 11.61. Nah, ini dari data ini dimasukkan ke persamaan 11.64. Dapatkan 34,224 kJ per kg/mol. Kemudian mencari T dari gambar 11.1.1. Nah, ini dari XD yang diketahui 0,98 di sekitar sini ditarik ke atas sampai menyentuh ke saturated liquid line, kemudian ditarik ke kiri sampai menyentuh ini T-nya. Nah, tadi 0,98 ditarik ke kiri dari saturated liquid line,
itu sekitar 81,1. Nah, ini nanti dapat dimasukkan ke persamaan rumus H dari persamaan 11.6.2, yaitu YA ini, persamaan ini dimasukkan, didapatkan hasil 30.301,91 kJ per kilogram. Nah, kemudian mencari HD-nya. HD dari persamaan 11.65 pada buku bagian Koplis. Nah, dari rumus ini dimasukkan datanya, kemudian didapatkan. Nah, tadi HD-nya didapatkan 138.786,786 kJ per kilogram. Kemudian dari data yang didapatkan tadi dimasukkan ke rumus HC atau beban panasnya yang kondensor, yaitu dengan rumus V1 kali H1 min L kali HD min DHD, didapatkan hasil 3.900.000 atau kurang lebih 4 juta. Ini kilojoule per kilogram mol. Kemudian untuk mendapatkan suhunya harus mengupload dari gambar 11.1.1. Nah, fraksi di umpannya tadi diketahui 0,55. Jadi sekitar di sini ditarik ke atas sampai saturated liquid line, menyentuh sini, ditarik ke kiri. Ini 0,55 sampai sekitar 90 derajat Celcius. 90. Nah, itu tadi, itu nanti akan dimasukkan ke rumus HF. Kemudian untuk mencari nilai HW-nya yang dibutuhkan di rumus beban panasnya di reboiler, dari gambar 11.6.1. Nah, tadi XW-nya atau XB-nya 0,04 sekitar sini, ditarik ke atas sampai menyentuh saturated liquidnya, kemudian ditarik ke kiri, didapatkan entalpinya sebesar 4.500 kJ per kilogram mol. Nah, dari data yang didapatkan dimasukkan ke rumus HF-nya, didapatkan hasil 1655,11 kJ per kilogram mol. Nah, dari data-data ini nanti dimasukkan ke persamaan untuk mendapatkan beban panas reboiler, yaitu 4.707.867. Soal C, determine the minimum number of theoretical trace at total reflux. Jadi tentukan jumlah minimum teoritis trace di total reflux. Nah, jadi untuk mendapatkan minimum teoritis trace-nya, nah itu nanti R-nya, umpannya dienolkan, umpan di 0, dengan R-nya berarti tak terhingga. Jadi H-nya sama dengan 1. Nah, dari H1 kemudian N-intercept-nya 0. Nah, sini 0. Jadi seperti garis diagonal sampai XD ke ini XW. Nilai XD-nya tadi 0,98, XW-nya 0,04. Nah, ini sebelumnya sudah digambarkan garis kesetimbangan. Nah, garis kesetimbangan dengan garis diagonal dengan batas XD 0,98, XW-nya 0,04. Dapat digambar atau didapatkan stage-nya sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari ini
dari 8 stage ini dengan keterangan 7 stage di kolom dan 1 stage di reboiler.